Yang pertama mau tanya sih masalah apa itu ID. Masalah ID hilang? Iya, itu langsung tanpa di sana. Sampean hilangnya lo hari Jumat kok sampai sekarang belum bikin? Hari apa hilangnya? Kamis. Oh, berarti hari ini nggak libur no? Nggak ada KTP? Jarang libur. Nggak libur. Oke. Jadi langsung datang aja nggak apa-apa. Cuma kalau sampean nggak segera lapor, takutnya KTP sampean disalahgunakan sama orang kayak gitu kan. Tapi kalau ada laporan ke polisian itu KTP sampean itu langsung ditutup kayak gitu. Makanya kalau bisa besok harus segera untuk bikin Hongkong ID, bawa uang cukuplah 500, nanti ada susu terus sama paspor, kontrak kerja, e-visa kayak gitu aja sih. Oh, terima kasih. Terus apa lagi yang ditanyakan? Kalau masalah teman saya itu tadi gimana, Pak? Temennya sampean kenapa nggak suruh telepon ke saya biar lebih jelas? Soalnya kalau notis itu kan harus tahu story, mas, latar belakang masa lalunya kayak gitu kan, biar enak kitanya. Oh iya, nanti nomor kamu tak kasih ini. Siap, suruh WA ke saya. Kalau saya belum angkat atau belum balas berarti saya juga masih sibuk kerja kayak gitu ya. Yang penting dia suruh WA. Dia notisnya sudah 1 bulan, tapi kok bulan 9 baru bisa keluar gitu. Oh, dia sudah notis, terus dikeluarkan bulan 9 gitu. Tapi sama majikannya itu diundur. Berarti kan nunggu pembantu datang toh. Ya, kemungkinan seperti itu. Ya, Lah terus dia di Hongkong udah berapa lama? 7 bulan atau 8 bulan gitu. Ex mana dia? Dia ex Saudi. Ex Saudi. Oh, kalau masih segitu masih belum bisa untuk pindah agent, Mbak. Karena belum pertama kali ke Hongkong toh? Iya, pertama kali ke Hongkong. Dia bisanya proses untuk ganti majikan itu tetap ke agennya dia, nggak bisa untuk pindah agent. Minim 1 tahun baru bisa untuk pindah agent kayak gitu. Yes, betul sekali gitu ya. Oke, yuk sami-sami yuk, bye-bye. Selamat malam. Aduh, apa mana lagi? Kuat bola balik ke pas. Mbak? Halo. Iya, Mbak. Iya, apa yang ditanyakan ini, Mbak? Ada kan benar nggak, Mbak, kontraknya itu yang tahun ini? Bener, wes bener iku. Deloke nek visa jangan dikontrak. Lek visa tuh memang mari tak kirim nek iku sore, Mbak. Lek mulai nang Indo. Iya no, sekarang harus bawa seperti ini e-visa. Oh, iya. Sampean wis jutke ngurung to iki? Enggak, aku kan on sampai extend visa atau zaman semono kan ada elek jutking. Itu kan extend visa karena sampean nggak bisa extend visa karena selepas renew paspor. Oh, aku yang ndak jutking, Mbak. Sampean nggak jutking? Yang pertama remind from bulan 1 2022. Iki saiki 2023. 2022. Sik. Kan nyaman wimian iki kaya ndak oleh tujuh. Iki visa lama, Mbak. Visa yang baru mana? Ya mek kita visa. Loh, sampean nggak download toh yang baru? Ya mek kita Mbak. Mbak, selepas sampean proses itu kan sampean dapat otomatis kan download lagi toh, download visa lagi toh? Enggak. Loh, kenapa nggak di-download? Mbak, sampean itu kan proses extend visa kan ke imigrasi toh? Selepas Lah terus habis itu nggak di-download?
Yuk di-download terus dikasihno iki, dikasihno ning HP terus tak printno iki. Iki. Heeh. Iki enek tanggal 1 2024. 2024. Bulan 10 2022. Oh. Enggak, Kayak sebelah. ini kayaknya visa yang lama loh mbak. Yang baru, yang berselepas sampean extend mana? Aku yang mek niwa iki tok lho Mbak Yu itu. Mek ekor diwe iki tok. Heeh. Ya mek tok. Mbak, iku aku yang ngasih loh mbak. Bulan 1. Itu visa lama loh mbak. Tapi kok di sini 2024. Iya, sesuai kontrak itu sampean habisnya di situ. Tapi sebelum bulan 10 tanggal 1 sampean kan harus extend visa. Karena kan paspornya nggak genep 2 tahun tuh. Harusnya sampean enek visa neh. Kan aku orang anu mana aku ndak paham, Mbak. Sampean ngongkon sopo? Oke, sampean tekone dhek ya selepas extend visa. Selepas extend visa, selepas renew paspor sampean kan extend visa, ya kan? Heeh. Lah iku visane endi kayak gitu aja, di-download nek endi kayak gitu. Gitu ya? Soalnya ini visa yang aku kasih waktu sampean proses renew kontrak. Iya. Kan podo toh mbak. Sampean coba lihat, sampean perhatikan apakah ada perbedaan tanggal dan segala sesuatunya. Kan podo karo visa sing tak wei. Enggak enak bedane toh. Nek ngono kok ndak iso mulih. Hah? Nek ngono ndak iso mulih. Ya, semuanya itu bisa, cuma kan sampean visanya harusnya ada 2. Bisa. Lah iki ana sing fotokopian. Iki ana tak tutune sampeyan. Oke. Iki ana ngene iki, Mbak. Ndi, urung tak delok ndi sik. Apa nanti kurang nyampe ngono lho. Sing kok turu ngene aku dadi miring-miring nyawang HP ku. Lah ini loh, ini yang baru benar ini. Ini yang benar. Iya, iki sing selepas extend baru bener. Sing mau iku. Lah iki baru bener, baru oke. Sampean habis visa, habis kontraknya bulan 2 tanggal 1 tahun 2024. Iki baru bener. Sing mau salah, sing mau kan soalnya visanya sampean durung extend. Makanya aku bengok-bengok. Harus dua-dua ini harus dibawa. Dua-duanya harus dibawa ya. Visa dua-duanya itu dibawa. Iya, utawa yang terakhir tok juga kena. Engko daripada imigrasi Indonesia bingung. Sing terakhir tok sing sampean kirim aku terakhir iku bisa sampean gowo. Sing sitoke sampean simpen ae ya. Nanti kalau nggak bisa lihat visa nanti malah bingung. Heeh, kontrak kerja, visa, Hongkong ID, paspor jadiin satu ya. Ya. Iki sing penting yo. Wah, sampean iki bikin aku darah tinggi loh. Wong wis ngerti extend kok diwehi visa lawas iki dadi sampean overstay nongko. Oke, iki bener Mbak ya. Oke, wis cocok. Enggak ada masalah. Selamat sampai tujuan ya Mbak ya. Salam buat anak wedok. Oke? Makasih. Oke, yuk makasih yuk. Bye bye. Teman-teman, nah ini ya kalau tanya sesuatu kalau nggak nunjukin dokumen itu bikin kita darah tinggi atau mendidih darahnya. Soalnya kalau tanya visa, tanya izin tinggal itu harus lihat visanya, lihat paspornya, lihat kontraknya baru bisa menjelaskan secara detail dan ngasihnya itu jangan separuh-separuh.
bisa membaca data. Jadi kalau separuh-separuh kita kan jadi bingung kayak gitu loh. Untuk menjawabnya itu bingung. Siapapun yang tanya tentang masalah visa atau apa, mendingan ketemu, dibawa dokumennya biar tidak ada salah paham kayak gitu ya teman-teman. Sun sangat sudah mendengarkan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kemudahan dalam setiap urusan dan sehat selalu. Sun sangat dan bye bye Mbok Sun.